Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Iskandar. Pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian sosial. Salah satu subtopik yang akan kita bahas pada kali ini buat rekan-rekan mahasiswa semuanya, yaitu jenis dan metode penelitian kualitatif. Ya, karena penelitian kualitatif itu ada beberapa jenis dan ada beberapa metode yang bisa dilakukan dalam konteks pelajaran untuk penelitian kualitatif ya. Kita mulai saja. Nah, sebelumnya ada terdapat kesalahan pemahaman ya di dalam masyarakat kita bahwa yang dinamakan sebagai kegiatan penelitian itu adalah penelitian yang bercorak survei ya. Padahal sebenarnya tidak, karena jenis penelitian itu banyak sekali model dan jenis-jenis penelitian yang dilakukan, baik itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Ditambah lagi, ada pemahaman lain bahwa penelitian yang benar jika menggunakan sebuah daftar pertanyaan dan datanya dianalisa dengan menggunakan teknik statistik. Ya. Pemahaman ini berkembang karena kuatnya pengaruh aliran positivistik dengan metode penelitian kuantitatif. Memang secara teoritis, penelitian kuantitatif dengan kualitatif itu sejak sebelumnya memang ada beberapa perbedaan ya, dan juga terdapat perbedaan pendapat dari para ahlinya terkait kedua penelitian ini ya. Argumentasi mereka didasarkan pada data yang mereka olah dan kemudian hasil yang mereka terima, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif ya. Kemudian ada dua kelompok metode penelitian dalam ilmu sosial, yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Di antara kedua metode ini sering timbul perdebatan di seputar masalah metodologi penelitian. Masing-masing aliran itu berusaha mempertahankan kekuatan metodenya. Jadi ini memang sudah terjadi sejak dahulu ya oleh para ahli dalam metodologi, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Mereka memiliki pandangan-pandangan secara saintifik dan secara ilmiah bahwa kebenaran daripada sebuah metode itu kualitatif dan kuantitatif itu memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwasannya metode kuantitatif itu lebih baik atau kualitatif itu lebih baik. Karena sesungguhnya kuantitatif itu memberikan data atau hasil akhir datanya adalah dalam bentuk angka yang kita biasa sebut dengan angka, misalkan angka nominal, grafik, persentase, dan sebagainya. Jadi dalam berupa angka-angka yang bisa dipresentasikan untuk mewakili suatu objek atau suatu variabel dalam sebuah penelitian. Ya, sementara kualitatif itu hanya menggambarkan secara umum bagaimana hasil penelitian mereka. Karena yang diteliti adalah gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, baik itu perilaku, tindakan, perbuatan, maupun juga sikap-sikap dari pribadi, kelompok, institusi, maupun yang lainnya. Ya, lanjut. Nah, metode penelitian kualitatif itu menekankan pada penelitian observasi di lapangan dan datanya dianalisa dengan cara non-statistik. Ya, jadi tidak menggunakan angka-angka secara umum ya. Meskipun tidak selalu harus menabuhkan penggunaan angka. Ya, meskipun tidak selalu harus melakukan penggunaan angka. Kemudian, penelitian kualitatif itu lebih menekankan kepada penggunaan diri si peneliti sebagai alat. Peneliti harus mampu mengungkap gejala sosial di lapangan dengan mengerahkan segenap fungsi indrawinya. Indrawinya itu ya, salah satu indranya adalah indra penglihatan. Jadi pengamatan dia seperti apa, melihat kondisi di lapangan,
yang kemudian mendasari itu untuk diteliti. Ya. Dengan demikian, peneliti harus dapat diterima oleh responden dan lingkungannya agar mampu mengungkap data yang tersembunyi melalui bahasa, ya, melalui bahasa tutur, bahasa tubuh, perilaku maupun ungkapan-ungkapan yang berkembang dalam dunia dan lingkungan responden. Oke. Salah satu argumen yang dikedepankan oleh metode penelitian kualitatif itu adalah keunikan manusia atau gejala sosial yang tidak dapat dianalisa dengan metode yang dipinjam dari ilmu eksakta. Jadi memang berbeda antara ilmu sosial ya dengan ilmu eksak ya. Selanjutnya, nah di sini akan kita jelaskan ada 8 jenis penelitian kualitatif. Ya. Yang pertama itu etnografi. Ya, apa itu etnografi? Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua adalah case studies. Ya. Yang ketiga adalah dokumen study. Yang keempat natural observasi atau natural observation. Kemudian fokus interview. Kemudian fenomenologi. Kemudian grounded theory. Dan terakhir adalah historical research. Nanti kita jelaskan satu persatu dari 8 jenis penelitian kualitatif ini. Yang pertama, yang kita sebut dengan etnografi, itu merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sekelompok sosial tertentu untuk memahami budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya. Para ahli menyebutnya sebagai penelitian lapangan. Ya, penelitian lapangan. Karena memang dilaksanakan di lapangan dan dalam latar alami, ya, etnografi. Peneliti mengamati perilaku seseorang atau kelompok sebagaimana apa adanya. Nah, ini kita ambil contoh misalkan terkait dengan budaya, ya, atau kebiasaan di suatu daerah, kelompok atau suku yang mereka anut sejak dahulu kala, kemudian itu menjadi tradisi atau menjadi budaya. Nah, dalam penelitian etnografi ini kita ingin melihat eksistensi budaya itu seperti apa dan kenapa kemudian sampai masih bisa berkembang, bahkan masih bisa bertahan sampai hari ini, baik dari kebudayaannya itu maupun daripada para pelaku-pelaku budaya itu yang kita sebut juga dengan respondennya atau pelakunya, seperti itu. Kemudian data diperoleh dari observasi itu sangat mendalam ya, sehingga memerlukan waktu berlama-lama di lapangan karena kita juga harus melakukan wawancara, depth interview, wawancara mendalam, face to face dengan pendekatan-pendekatan seperti misalkan kita menggunakan purposive sampling, snowball sampling. Ini kita lakukan agar data yang kita dapatkan itu benar-benar valid ya, dan bisa kita pertanggungjawabkan kenapa dan mengapa itu terjadi dan seperti apa kondisi masyarakatnya dalam budaya tersebut. Selanjutnya adalah data diperoleh dari observasi yang sangat mendalam sehingga memerlukan waktu berlama-lama di lapangan. Wawancara dengan anggota kelompok budaya secara mendalam, mempelajari dokumen atau artefak secara jeli. Tidak seperti jenis penelitian kualitatif yang lainnya, di mana lazimnya data itu dianalisis secara selesai pengumpulan data di lapangan. Data penelitian etnografi dianalisis di lapangan sesuai konteks atau situasi yang terjadi pada saat data dikumpulkan. Penelitian etnografi bersifat antropologis karena akar-akar metodologinya dari antropologi. Para ahli pendidikan bisa menggunakan etnografi untuk meneliti tentang pendidikan di sekolah-sekolah pinggiran atau sekolah-sekolah di tengah kota. Jadi seperti itu ya. Contoh kasus saja. Kemudian yang kedua adalah studi kasus. Studi kasus itu merupakan penelitian yang mendalam tentang individu atau sekelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh deskripsi atau gambaran yang utuh dalam dan mendalam dari sebuah entitas kelompok ya.
Studi kasus ini menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif. Data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Nah, ini studi kasus biasanya kita ngambil contoh ya. Misalkan studi kasus terkait dengan pelayanan ya. Studi kasus misalnya pelayanan pembuatan KTP di suatu kelurahan. KTP di suatu kelurahan. Atau kita mengambil studi kasus terkait dengan permasalahan-permasalahan yang memang sedang terjadi ya. Jadi kita tuh fokusnya kepada satu kasus ya, terkait dengan pelayanan sosial atau apa saja yang memang itu belum memberikan jawaban, atau kita ingin tahu sejauh mana sih kondisi yang terjadi sebenarnya ketika ini kemudian dikaji secara ilmiah. Nah, studi kasus ini menjawab apa dan mengapa seperti itu, dan kenapa bisa terjadi ya, dan apa yang terjadi. Ya, studi kasus seperti itu. Ya, kita ambil contoh di sini adalah bisa dipakai untuk meneliti sekolah di tengah-tengah kota di mana para siswanya mencapai prestasi akademik luar biasa. Ya. Jadi ya maksudnya di sini adalah kenapa mahasiswa itu bisa berhasil, apa penyebabnya, bagaimana caranya, itu studi kasus. Ya, kasus-kasus tertentu. Oke, selanjutnya adalah dokumen study. Ya, dokumen study ini adalah studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah artikel, dan jenisnya. Untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi, peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah-naskah itu otentik atau naskah itu adalah asli ya. Penelitian jenis ini bisa juga menggali pikiran seseorang yang tertuang dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. Para pendidik menggunakan metode penelitian ini untuk mengkaji tingkat keterbacaan sebuah teks atau untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah teks. Ya, misalkan kita melakukan dokumen study itu adalah minat baca, ya, atau tingkat partisipasi misalkan siswa atau mahasiswa dalam membaca dalam sebuah artikel atau membaca buku misalkan di perpustakaan, apa yang dia baca, apa yang dia lihat dalam perpustakaan itu, buku-buku apa saja misalkan yang dia ingin ketahui ya. Nah, ini sudah bisa salah satu cara untuk mencari tahu dengan metode dokumen study ya, seperti itu. Selanjutnya adalah pengamatan alami ya, pengamatan alami. Pengamatan alami merupakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan observasi menyeluruh pada sebuah latar tertentu tanpa sedikit pun mengubahnya. Tujuan utamanya ialah untuk mengamati dan memahami perilaku seseorang atau kelompok orang dalam situasi tertentu. Misalnya, bagaimana perilaku seseorang ketika dia berada di kelompok diskusi yang anggota berasal dari latar sosial yang berbeda-beda, ya, dan bagaimana pula perilaku dia jika berada dalam kelompok yang homogen. Nah, peneliti menggunakan kamera tersembunyi atau instrumen lain yang sama sekali tidak diketahui oleh orang yang diamati, subjek. Peneliti ini bisa mengamati sekelompok anak-anak ketika bermain dengan teman-temannya untuk memahami perilaku interaksi sosial mereka. Ya, jadi ini jelas melihat perilaku mereka atau interaksi mereka dalam komunitas atau kelompok-kelompok yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Nah, ini bisa dilakukan penelitian semacam ini dan hasilnya akan bisa terlihat apakah latar belakang dari sebuah kelompok itu yang berbeda-beda bisa memberikan suatu hasil yang positif
dalam hal tujuan yang ingin dicapai, ataukah malah sebaliknya adanya permasalahan di dalam itu, atau kemudian memang ada dan tidak ada, ya. Jadi tergantung dari hasilnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah fokus interview, ya. Fokus interview ini adalah wawancara terpusat, merupakan proses penelitian memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti sebagai wawancara dengan atau tidak menggunakan pedoman wawancara dengan subjek yang diteliti. Jadi lebih pada face to face, ya. Jadi wawancaranya itu lebih kepada dua arah, ya. Dua arah. Jadi bertanyanya lebih detail, kemudian wawancara secara dalam, bisa menggunakan yang namanya pedoman wawancara. Yang pedoman wawancara itu dibuat berdasarkan variabel yang kita teliti dan berdasarkan daripada indikator-indikatornya. Jadi indikatornya itu apa yang ingin ditanyakan, kemudian kita berikan pertanyaan-pertanyaan kepada wawancara kita, ya, para responden kita, atau kita sebut dengan informan lah. Ya, dalam penelitian kualitatif kita biasa disebut dengan informan. Ya. Informan itu ada dua, ada yang disebut dengan informan kunci, atau dengan yang kedua adalah informan pendukung, ya, atau informan pendamping. Yang selanjutnya adalah fenomenologi. Apa ini? Ya, jadi fenomenologi itu adalah artinya sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, ya, yang merujuk pada artinya yang menampak. Nah, istilah fenomenologi diperkenalkan oleh Johann Hendrik. Ya, meskipun demikian, pelopor aliran fenomenologi adalah Edmund Husserl. Ya, jika dikaji lagi, fenomenologi itu berasal dari fenomeno yang berarti realitas yang tampak, dan logos yang berarti ilmu. Jadi fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Ya, jadi seperti gejala gitu, ya. Seperti gejala di masyarakat yang tampak, ya, seperti gejala yang di masyarakat. Contohnya adalah adanya keributan misalkan di suatu daerah gitu. Nah, kemudian tiba-tiba ada sekelompok yang saling serang seperti itu, ya, atau tiba-tiba orang tidak lagi misalkan suka dengan salah satu calon legislatif, ya, yang sebelumnya menjadi daerah pemilihannya atau konstituennya, tapi kemudian pada periode berikutnya dia tidak lagi dipilih. Nah, ini secara fenomenologi ya bisa diartikan ada perubahan arah gitu, ada ketidakpercayaan lagi terhadap calon tersebut atau terhadap caleg tersebut, sehingga pada periode berikutnya dia ingin maju lagi, masyarakat sudah menolak. Ini fenomena apa gitu. Atau tiba-tiba masyarakat itu enggan gitu, misalkan enggan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan maupun turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah. Ya, ini fenomena. Jadi masalahnya apa dan apa. Itu mungkin lebih jelas nanti kita akan lanjutkan pada praktek untuk pembuatannya, ya, pembuatan proposal dengan metode-metode seperti ini. Nah, fenomenologi berusaha itu mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Ya, seperti itu detailnya. Selanjutnya adalah terakhir grand theory. Ya. Pendekatan grand theory atau grand theory approach, ya,
adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori dari kaca. Pendekatan ini pertama kali disusun oleh dua orang sosiolog, Barney Glaser dan Ansel Strauss. Ya. Untuk maksud ini, keduanya telah menulis 4 buah buku, yaitu The Discovery, The Graded Theory, kemudian Theoretical Sensitivity, Qualitative Analysis for Social Scientists, dan Basic of Qualitative Research. Nah, dan jadi menurut ilmuwan ini, pendekatan graded theory merupakan metode ilmiah karena prosedur kerjanya yang dirancang secara cermat sehingga memenuhi kriteria metode ilmiah. Kriteria dimaksud adalah adanya signifikansi, kesesuaian antara teori dan observasi, dapat digeneralisasikan, dapat diteliti ulang, adanya ketepatan dan ketelitian serta bisa dibuktikan. Ya. Jadi sebenarnya inti daripada penelitian ini adalah mencoba memperpadukan antara teori dengan kondisi real di masyarakat. Apakah ada kesesuaian ataukah menemukan teori yang baru ya dalam sosial di masyarakat, sehingga hasilnya secara ilmiah bisa dibuktikan melalui empiris di lapangan dan teoritis yang sudah diketahui sebelumnya, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah studi sejarah atau historical research. Nah, penelitian sejarah dapat dilihat dari segi perspektif, ya, sejarah historis serta waktu terjadinya fenomena-fenomena yang diselidiki. Banyak ahli yang mempersamakan metode sejarah dengan metode dokumenter. Karena dalam metode sejarah banyak data yang didasarkan pada dokumen-dokumen. Metode sejarah tidak sama dengan metode dokumenter. Karena metode dokumenter dapat saja mengenai masalah-masalah kini dan tidak perlu mengenai masa lalu. Penelitian sejarah menggunakan catatan observasi atau pengamatan catatan observasi. Ya. Penelitian sejarah menggunakan catatan observasi atau pengamatan catatan observasi atau pengamatan orang lain yang tidak dapat diulang-ulang kembali. Jadi lebih kepada sejarah. Ya mungkin sejarah, misalkan penelitian apa penyebab terjadinya gerakan 30 SPKI atau siapa di balik dalam PKI, ya, atau kemudian pemberontakan lain yang ada terjadi pernah di Indonesia. Ini penelitian sejarah yang memang diulas melalui media-media, data-data yang ada, serta juga saksi-saksi dalam sejarah tersebut. Ya. Dan ini sudah banyak kita lihat dalam bentuk dokumenter ya, walaupun itu berbeda, tapi inputnya itu adalah dari sejarah itu kemudian dibuat sebuah narasi ya dalam sebuah film dokumenter. Baik, selanjutnya yang paling penting adalah kita cara membuat latar belakang masalah penelitian ya. Nah, latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya itu dibuat. Jadi harus ada alasan yang kenapa ya. Seperti itu. Ini saya percepat saja. Kemudian adalah sebagai kerja ilmiah, penelitian dimaksudkan untuk menjawab sebuah masalah, gejala, atau peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan cara dan prosedur ilmiah. Karena persoalan di masyarakat, baik sosial maupun kemanusiaan itu kompleks. Maka masalah yang kelihatannya biasa, common issue, bisa menjadi sangat penting dan memiliki makna tertentu setelah didekati dengan cara ilmiah. Karena itu,
Setiap penelitian selalu diawali dengan uraian yang mengantarkan ke pemahaman bahwa masalah itu ada titik yang lanjut disebut sebagai latar belakang masalah. Jadi kuncinya masalah itu adalah kita menceritakan kenapa dan mengapa itu terjadi. Dan itu kemudian diceritakan secara detail dari umum ke khusus, ya. Seperti format dalam membuat sebuah latar belakang itu adalah segitiga terbalik. Jadi dari umum dulu, baru kemudian ke khusus. Selanjutnya di sini kita akan lihat cara membuat dan poin penting dalam latar belakang. Ya, ini bisa kita lihat, kita baca kondisi ideal tentang bagaimana seharusnya suatu kali berjalan, kondisi faktual tentang keadaan yang benar-benar terjadi, membahas penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti baik dari negara atau tempat lain tentang topik terkait, ya. Jadi kita simpulkan bahwa penelitian itu boleh dengan topik yang sama tapi dengan tempat yang berbeda, ya. Itu judul boleh sama asalkan tempatnya berbeda, atau judul sama waktunya berbeda, atau kita sebut biasa dengan lokus dan fokus. Ya, lokusnya tempat yang sama sementara fokus pembahasannya berbeda, itu boleh, ya, seperti itu. Atau judulnya sama tapi waktunya berbeda, itu boleh, ya. Jika karya ilmiah kamu punya kelemahan dalam latar belakang, kamu harus menjelaskan kelemahan tersebut. Tujuan penelitian di mana kamu membahas pembahasan karya ilmiah lebih detail dan dalam. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah. Perumusan singkat mengenai pertanyaan penelitian, ya. Itu solusi berupa saran singkat atau penawaran solusi terhadap masalah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita jelaskan biar kamu nggak pusing. Penulisan latar belakang dibagi ke dalam 3 bagian, tapi masih dalam satu bab. Yang pertama adalah kamu menjelaskan tentang masalah yang diangkat, ya, di poin nomor 1. Kemudian bagian kedua adalah menjelaskan mengenai isi. Jadi paragraf pertama itu ya tentang masalah yang akan diangkat itu apa. Di bagian kedua atau paragraf yang kedua, penjelasan mengenai isi. Isinya itu adalah fakta, data, fenomena, dan pendapat ahli terkait karya ilmiah kamu. Nah, di sini kamu akan menjelaskan pula kelemahan penelitian, tujuan metode dan pertanyaannya penelitian, ya. Kemudian bagian terakhir atau mungkin paragraf yang terakhir, ya, satu paragraf itu bisa saja 1, 2, atau 3 dan seterusnya, tergantung daripada analisa lapangan, data, dan sebagainya. Kemudian di bagian terakhir berupa saran atau alternatif penjelasan masalah yang nantinya akan jadi pokok pembahasan dalam karya ilmiah kamu. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya adalah contoh latar belakang ilmiah seperti ini, ya. Contoh wajah kedudukan, pembangunan adalah sebuah proses perubahan dan seterusnya. Nah, sekarang kita membuat rumusan masalah dan fokus penelitian. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami understand fenomena atau gejala sosial dengan lebih meniti pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerinci menjadi variabel-variabel yang saya terkait. Oke, kita lanjut. Kita lewati saja, share ini sosial teori. Pertanyaan untuk mengumpulkan data pun sudah dirinci melalui kuesioner. Semua proses berlangsung secara linear, karena itu dalam penelitian kuantitatif, peneliti tidak lagi menentukan identifikasi masalah, melainkan membuat rumusan masalah secara tegas. Itu perbedaannya antara kualitatif dengan kuantitatif, ya. Dalam metode penelitian kuantitatif, istilah latar belakang atau background of the study sangat lazim dipakai karena memang dengan nalar berpikir positivistik yang kausalitas dan deterministik, latar belakang merupakan komponen atau faktor penyebab terjadinya masalah yang dirumuskan menjadi rumusan masalah atau reset problem. Dengan demikian, antara latar belakang masalah dengan rumusan masalah merupakan dua variabel yang berlangsung dalam hubungan sebab akibat.
atau disebut dengan asosiatif ya. Selain itu, masalah yang hendak dijawab dalam penelitian kuantitatif sudah jelas sejak awal dan tidak akan berubah dalam perjalanan penelitian. Nah, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang sudah jelas sejak awal, bahkan temuan yang dihasilkan pun sudah bisa dirumuskan melalui apa yang disebut dengan hipotesis. Sehingga hipotesis wajib ada bagi penelitian kuantitatif. Hipotesis itu seperti dugaan ya, atau dugaan sementara dalam penelitian tersebut. Maka penelitian kualitatif semuanya bersifat tentatif. Ya, tentatif itu ya tergantung daripada apa yang kita inginkan, kepentingan kita apa, yang kita ingin tahu itu apa. Seperti itu. Apa yang dilakukan peneliti sejatinya bisa berupa rabaan setelah melihat peristiwa atau gejala yang tidak seperti lazimnya atau unik. Sebagaimana tadi diuraikan pada lusa sebelumnya tentang alat dasar penelitian kualitatif dan kuantitatif, kendati manusia merupakan makhluk berkehendak dan kaya ide, sebenarnya panca indera manusia sangat terbatas. Padahal panca indera merupakan alat utama dan pertama memperoleh pengetahuan dengan cara melihat, merasakan, dan membaca gejala yang muncul. Nah, jadi sangat jauh berbeda memang penelitian kuantitatif dengan kualitatif dari hal perumusan masalah. Ya, kita lihat ke contohnya. Perbedaan kalimatnya yang pertama kita lihat perbedaan kalimat rumusan masalah dan kualitatif dan kuantitatif. Kalimat rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif memang cukup berbeda jika dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, rumusan masalah cenderung bergerak dari pertanyaan yang lebih umum dan berujung pada pertanyaan yang lebih spesifik. Pertanyaan yang lebih umum bisa disebut dengan central question, sementara pertanyaan yang lebih spesifik bisa disilakan dengan sub question. Ya. Pertanyaan lebih umum dapat dimulai dengan kata-kata bagaimana, ya, dengan kata tanya. Bagaimana biasanya diawali dengan kata-kata bagaimana atau apa, apakah. Namun hindari penggunaan kata tanya mengapa, ya, karena mengapa cenderung menjadi milik pilihan kuantitatif yang mengandaikan adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat. Ya, jadi ingat dari kalimat saja itu sudah bisa menunjukkan pertanyaan lebih umum dapat dimulai dengan kata tanya. Bagaimana atau apa, apakah. Namun hindari penggunaan kata tanya mengapa. Karena mengapa cenderung itu menjadi milik penelitian kuantitatif yang mengandaikan adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat. Nah, setelah itu, buatlah daftar gejala pokok yang memang mau Anda gali dalam penelitian Anda. Ya. Terakhir, batasi partisipan yang terlibat di dalam maupun tempat lokusnya. Ya. Maksudnya itu batasi, misalkan kalau lokusnya tempatnya di sekolah ini, ya sekolah itu saja gitu. Karena sekolah itu banyak ya. Jadi misalkan sekolah melatih tingkat sekian misalnya atau kelas sekian atau jurusan sekian, jurusan apa dan sebagainya. Jadi lebih fokus seperti itu. Nah, berikut adalah tampilan 10 pertanyaan sentral sejauh menyangkut penelitian kualitatif. Contoh begini, bagaimana praktek wacana gender di majalah Kartini? Atau berikut tampilan skrip sub pertanyaan yang diturunkan dari pertanyaan sentral. Jadi subbagian dari pertanyaan utama yang pertama tadi. Ya, apa saja elemen linguistik yang digunakan majalah Kartini untuk mewacanakan gender? Bagaimana konteks sosial kultural dapat membentuk wacana gender di majalah Kartini? Bagaimana koneksi pembuat teks dalam praktek wawancara dalam wacana gender di majalah Kartini, ya, dan seterusnya. Ini contoh aja. Selanjutnya adalah keberadaan subpertanyaan akan mendorong si atau tim peneliti merumuskan daftar pertanyaan kuesioner yang lebih terperinci yang disebarkan lewat survei atau dalam wawancara semi terstruktur, karena subpertanyaan inilah yang menjadi bingkai kerja framework untuk menjawab pertanyaan sentral yang bersifat umum.
Satu catatan yang perlu digarisbawahi, hanya jika peneliti berhasil menentukan tujuan-tujuan yang jelas, fokus, dan terarah, barulah ia dapat merumuskan seperangkat pertanyaan pemandu riset yang relevan dan tepat mengenal. Itu. Nah, sementara itu dalam penelitian kuantitatif, perumusan masalah biasanya berkisar pada pertanyaan-pertanyaan dimulai dengan kata bagaimana, apa, atau mengapa. Namun tidak pernah dijawab dengan jawaban ya atau tidak, sederhana. Selanjutnya, peneliti perlu membuat spesifik variabel mana saja yang independen dan mana yang dependen. Jadi variabel itu ada beberapa yang termasuk pertama independen. Ya, independen itu adalah variabel yang bebas atau variabel yang tidak terikat. Ya, yang kedua ada dependen. Dependen itu adalah variabel yang tidak bebas atau variabel yang terikat. Seperti itu. Dan yang ketiga, jika pertanyaan-pertanyaan yang dibuat ditujukan untuk mencari hubungan antara berbagai variabel yang terdaftar, maka peneliti harus menegaskan apakah sifat hubungan itu nantinya relasi atau komparasi. Relasi itu maksudnya berhubungan, komparasi itu maksudnya apakah dia memiliki perbandingan gitu ya. Oke, seperti itu, komparasi. Perpaduan ya, maksudnya perpaduan. Jika memasukkan variabel independen atau dependen, pakem rumusan masalah yang mencari hubungan ditampilkan sebagai berikut. Bagaimana variabel independen berhubungan dengan variabel dependen bagi atau pada partisipan. Ya. Contoh konkret transkrip tersebut dalam pertanyaan bagaimana pengaruh pembelajaran versi daring terhadap motivasi belajar secara online pada mahasiswa Unikaltar. Yang kedua, model skrip rumusan masalah yang mencari perbandingan komparasi. Perbandingannya komparasi. Bagaimana kelompok satu dibandingkan dengan atau dari kelompok dua dalam hal variabel dependen. Ya. Contoh konkret, bagaimana mahasiswa Unikaltar yang indokos berbeda dari mahasiswa Unikaltar yang tinggal di rumah sendiri dalam hal pengaturan jadwal belajar rutin di luar kampus. Nah ini, jadi dari segi perumusan masalahnya saja antara kualitatif dengan kuantitatif sudah berbeda, ya. Karena di dalam penelitian kuantitatif ini pasti ada hubungan antara variabel yang kemudian ditanyakan, ya. Bagaimana hubungan antara si A dengan si B, bagaimana sebab akibat dari si A dengan si B dan seterusnya, ya. Oke. Ya mungkin cukup ya pertemuan kita hari ini. Secara singkat pembahasan ini saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan dalam kolom komentar. Dan jika memang ada yang salah atau keliru, silakan juga berikan komentar. Mudah-mudahan bisa diperbaiki dan menjadi ilmu pengetahuan buat kita bersama. Terkhusus buat saya sendiri, jika memang ini ada yang salah atau masih kurang, mohon berikan masukan sarannya di dalam komentar. Ya, link atau buku-buku yang digunakan dalam metode ini nanti akan saya sampaikan di dalam kolom deskripsi di bawah, dan kemudian silakan berikan pendapat kalian dalam materi ini, apa yang perlu ditambah dan apa yang mungkin masih yang ingin ditanyakan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.